Lah Wahabi Salafi itu kan baru kemarin sore datang. Bahkan banyak tokoh-tokoh Wahabi itu yang keluarganya itu ya aswaja, bengkok aja lah begitu. Bukan jalur kenceng, relnya lepas paruh, cek, begitu. Silakan Bu. Ada? Ada yang bertanya ibu-ibu? Itu mic-nya ada dikasih. Tolong mic-nya. Assalamualaikum Kiai. Saya mau bertanya, kebetulan saya dan kakak perempuan saya itu berbeda. Dia pengajiannya kalau di sini tuh di Masjid Raudatul Jannah atau RJ, atau di sini dipanggil Salafi. Terus kalau kita di rumah, kalau udah membahas bab mengenai ibadah atau kajian, itu selalu ujung-ujungnya debatnya. Dan sampai saya dibilang kalau akidah saya itu udah sesat gitu, karena saya ngikut UAS katanya. Jadi dan juga dibilangnya Buya Ar-Razi yang saya suka ngikutin kajian Al-Hikamnya itu, Buya itu sesat katanya gitu. Jadi hubungan saya dan kakak perempuan saya itu agak kurang harmonis gitu, oke. Jadi terus gimana caranya kita menjalin silaturahim antara, padahal kita kakak kandung gitu. Agak udah mulai rusak hubungan untuk bab agama lah gitu. Ya sekian guys, terima kasih. Baik. Pertanyaannya, ada dua saudara kandung ya. Yang satu ikut pengajiannya UAS, yang satu ikut pengajian Wahabi atau Salafi gitu ya. Sehingga tidak bisa silaturahim antara kakak beradik. Nabi Muhammad juga tidak bisa bersilaturahim dengan pamannya yang namanya Abu Lahab. Pamannya. Bahkan sang paman ini, Abu Lahab itu, tatkala Nabi Muhammad lahir, itu senang sekali dengan Nabi Muhammad. Begitu ya. Sampai budaknya yang namanya Thuwaibah, tatkala memberitahu kepada pamannya Nabi Muhammad yang bernama siapa? Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, engkau punya keponakan laki. Saat itu anak laki itu sangat mulia, sangat terhormat. Langsung Abu Lahab itu mengatakan, kalau benar wahai Thuwaibah, beritamu bahwa keponakanku yang lahir anaknya Abdullah itu laki-laki, maka aku merdekakan. Merdeka gitu. Ternyata benar yang lahir Nabi Muhammad. Kurang apa ini? Paman yang luar biasa kan? Tapi tatkala Nabi Muhammad SAW membawa kebenaran Islam, justru Abu Lahab lah orang yang termasuk rajin memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad berdoa, selalu berdoa, mohon kepada Allah agar Abu Lahab itu diberi hidayah. Tapi Allah menghendaki lain. Ternyata Abu Lahab tetap masuk neraka. Bahkan di nas Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Jelas Bu ya? Ya begitu itu kehidupan. Kalau anjuran saya kan gitu ya. Anjuran saya, ibu aja yang kuat ikut UAS. Ibu jangan lepas dari pengajian UAS Ustadz Abdul Somad. Sudah? Karena paling tidak pemahaman saya dengan pemahaman Ustadz Abdul Somad itu satu ritme, satu arah.
Saya punya guru di Mekah. Ustadz Abdul Somad punya guru di mana? Di Mesir, di mana lagi? Maroko, Yordan, Sudan. Dan guru-guru kami walaupun bukan sama tapi searah. Dan umat Islam di Indonesia ini saya katakan mayoritasnya ya, mengakui keberadaan Wali Songo, betul? Dan salah satu dari sekian banyak orang yang melanjutkan dakwah Wali Songo adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kalau secara nasab keilmuan adalah kakak kelas saya. Nasab keilmuan ya, silsilah keilmuan. Kenapa? Karena guru-guru saya nasabnya, silsilah sanadnya itu bertemu dengan silsilah nasab Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sama-sama belajar di Makkah. Lalu karena ibu tanya sama saya, pegang pengajiannya UAS. Sudah, itu aja sudah. Gimana Bu? Insya Allah selamat. Ya. Nanti kalau saya suruh ke Singosari kan jauh. Di sini ada toko. Sama, tadi saya juga ke sana. Sama juga. Saya ke tempat UAS, apa yang dibicarakan? Saya punya buku, beliau punya karangan, ya diskusi. Karena sama kepentingannya adalah apa? Untuk melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi itu pendatang. Indonesia adalah bumi Ahlussunnah wal Jamaah. Bumi Wali Songo Ahlussunnah wal Jamaah. Lah Wahabi Salafi itu kan baru kemarin sore datang. Bahkan banyak tokoh-tokoh Wahabi itu yang keluarganya itu ya aswaja, bengkok aja lah begitu. Bukan jalur kenceng, relnya lepas paruh, cek, begitu. Jelas Bu, ibu sudah di jalan yang benar. Jelas? Baik. Selanjutnya kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin 2 pertanyaan lagi. Kiai, mungkin karena nggak ada yang bertanya nih, saya yang bertanya Kiai. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik ini kajian kita pada malam hari ini berkenaan dengan problematika di tubuh NU sendiri, seperti isu-isu Syiah, liberalisme. Itu kan kalau orang awam itu kan kurang jeli dalam melihat mana tokoh yang memang terindikasi Syiah ataupun liberalisme. Jadi saya minta tolong pada Kiai untuk menjelaskan paling tidak kriteria yang bisa dilihat secara jelas orang-orang yang terpapar liberalisme ataupun Syiah itu sendiri di tubuh Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau liberalisme pertama itu biasanya ini ya. Pertama, walaupun dia ngaku Islam tapi tidak suka dengan identitas Islam itu. Agamanya Islam tapi tidak suka dengan identitas Islam. Ya. Dengan berbagai macam argumentasi. Kalau misalnya ketemu saya ini, misalnya saya pakai apa ini, jubah. Ya, saya pakai sarung, pakai top, pakai warna putih, pakai imamah, kan gitu. Berbicara, Allah seperti Islam miliknya sendiri aja. Nah, ini pertanda orang tidak suka terhadap alma mater Islam. Ini ada jiwa-jiwa liberal.
Begitu. Paham ya? Ini jiwa-jiwa liberal ada. Kalau kita misalnya bicara politik di dalam masjid, politik Islam, bagaimana umat Islam supaya tidak kalah dengan orang kafir. Bahkan kita berani menyebut kafir gitu. Dia mengatakan Islam, masjid kok dipergunakan untuk bicara apa? Politik Islam. Kafir itu tidak ada, adanya non muslim. Ini jiwa-jiwa liberal. Dari mana tahu? Ya dari tulisan, dari ucapannya. Kalau dilihat gini mana nggak ada, nggak bisa sama dengan kita. Sulit. Nah, kalau kita melihat statement-statementnya, baru kita tahu ini liberal. Begitu, ya. Jadi tidak bisa. Sama dengan kita ini ketemu orang. Di sini ternyata misalnya ada orang Jawa atau orang Madura. Kalau saya tidak ngajak ngomong, saya kira ini semuanya orang Riau aja. Begitu ngomong, saking pundi Pak? Alah wong Jawa kan jadi tahu. Ya kan? Harus interaksi dulu. Maka kita harus jeli kalau begitu. Itu satu. Itu liberal. Syiah pun begitu. Cuman kalau Syiah itu biasanya mengagung-agungkan apa? Ahlul Baitin Nabi. Aku ini mazhabnya Ahlul Bait. Ahlul Bait ini tak cintai. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Kita sama Nabi Isa bagaimana? Beriman tidak sih kalau Nabi Isa ini Nabi? Beriman. Salah satu nabinya umat Islam adalah Nabi Isa. Tapi kalau ketemu orang Nasrani, maka dikatakan, oh Isa ini ya adalah anak Tuhan. Nah, kan gitu kan. Jadi beda. Kalau kita Nabi Isa, ya sama dengan Nabi Muhammad seorang nabi. Kan begitu. Tahu dari mana kita? Kalau orang-orang Nasrani itu menuhankan siapa? Nabi Isa dari buku-buku mereka, dari ucapan-ucapan mereka. Nah, begitu. Orang Syiah beda. Yang diagung-agungkan bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa, tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ada buku ini, buku. Judulnya Kecuali Ali. Judulnya. Terjemahan dari Illa Ali. Itu gubahan dari ayat Al-Quran. Gubahan dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran disebutkan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu di dunia ini pasti akan rusak kecuali zat Allah. Itu kan kita ya. Kalau sudah kiamat rusak enggak semuanya? Rusak kecuali siapa? Zat Allah. Tapi di dalam buku ini dikatakan kullu syai'in halikun illa Ali bin Abi Thalib. Segala sesuatu itu pasti rusak kecuali Ali bin Abi Thalib. Jadi Allah itu sama dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sama dengan Allah. Itulah ajaran Syiah. Dari mana tahu? Dari buku mereka. Kalau yang masih orangnya ya nggak tahu. Sulit. Kalau pakaiannya juga sulit. Kalau saya melihat sampean ini tak anggap, oh pakaiannya gini orang Madura. Coba salah apa enggak? Salah. Sama aslinya mana? Riau. Berarti kan salah, nggak bisa pakaian. Maksud saya gitu. Ya enggak? Setelah detail, oh orang ini ternyata bahasanya gitu, orang Riau, bukan orang Madura. Pikir misalnya ya, nggak bisa. Tandanya gimana? Ya kita berkumpul dulu. Setelah tahu, kita pegang, kita tulisi. Ini Syiah, ini liberal, ini Wahabi, ini Syiah. Di sini aja kalau ada orang duduk salah satunya Wahabi, saya juga nggak tahu. Betul? Kecuali ada yang tanya gitu. Nah, terus langsung minta, Pak Ustadz dari awal sampai akhir dalilnya mana Pak Ustadz? Ah ini mampu-mampu Wahabi ini. Ya, bau-bau ah. Pak Ustadz itu dalilnya sahih apa enggak Pak Ustadz? Ah ini bau-bau Wahabi. Pak Ustadz zaman dahulu kala nggak ada seperti itu. Itu kayaknya bid'ah Pak Ustadz. Ah ini mulai Wahabinya muncul. Kita tanya, kok tahu? Dari mana? Kayak dulu saya ngeliat di Google. Google itu zaman dahulu kala gak ada. Kamu lihat Google itu kamu yang bid'ah. Betul? Nah itulah. Jadi gak bisa. Kalau dilihat kayak gini-gini gak bisa ya. Tapi bisa dipelajari, bisa dirasakan. Dan kalau ada yang ulama muktamad,
mengatakan fulan bin fulan Syiah, fulan bin fulan Wahabi, fulan bin fulan liberal. Yang siapa yang bicara? Orang muktamad. Ya sudah, kita ikuti, kita hindari. Siapa yang dituduh bid'ah, dituduh liberal, dituduh Syiah, dituduh apa tadi satunya? Wahabi, begitu. Jelas? Nah, harus penelitian khusus.